Terus ini namanya widget tombol karena dia bisa diklik. Terus ini juga widget tombol karena bisa diklik. Nah, ini title, judul. Eh, salah. Yang title itu yang Instagram. Yang ini kan kita bisa pilih language-nya, bahasanya. Ini berarti drop down namanya. Kalau kita klik keluar pilihan. Hmm, gitu. Terus biasanya di sini ada ini, ada mata ini untuk menutupi password. Ini namanya biasanya ini namanya check box ya. Jadi bisa dipilih dibuka atau ditutup, di checklist atau enggak di checklist. Itu contohnya banyak ya contohnya. Itu. Nah, kita mau membuat itu nggak pakai Pygame ya. Kalau Pygame cuma buat game, kita pakai modul PyQt. Ini PyQt5. Bacanya PyQt5, bukan PYKT. Nah, tuh. Nah, contohnya kita mau ini aplikasi generator pemenang. Contohnya kita kayak punya undian gitu ya, undian. Terus kita mau generate siapa yang menang, nomor undian siapa yang menang. Oke, langsung disiapkan Visual Studio Code-nya. Pertama, kita mau buat dulu yang sangat simple kayak gini. Kita mau buat kalau kita play muncul widgetnya, punya judul, punya tulisan di tengahnya. Oke. Kelihatan nggak sih? Kelihatannya. Tulisan Hello World-nya rata kanan, kiri, atau tengah? Kanan. Kanan ya. Nah, ini karena align right ya. Kalau misal ganti align left, ini di close dulu, play. Nah, dia jadi rata kiri, left, line left. Nah, seperti itu. Tapi sebelum itu teman-teman kemarin kan dinonaktifkan ya algo Python-nya ya, di enable lagi ya, diaktifkan lagi ya. Habis itu ke nomor habis itu ke nomor 27, terus teman-teman install PyQt. Caranya kayak kemarin, pip install PyQt5. Bisa tulis di chat Zoom juga. Itu. Ini ya cara installnya, pip install PyQt5. Nanti ada loading, cara cek sudah terinstall pakai pip list. Oke, coba sekarang share semuanya, install dulu PyQt-nya. Kalau ada yang nggak bisa, pakai cara kedua yang Miss kirim di chat. Tapi cara
Ini cara kedua jika ya installnya di terminal ya, di terminal. Jika yang pertama nggak bisa. Nah, dari dicat semua infonya, silakan dicoba. Bisa nggak, Fardan? Bisa ya? Oh, kamu udah pakai VS Code yang baru install kemarin kan? Karena kamu harus install Python yang kemarin itu. Algo VS Code namanya. Nah, pakai yang ini aja. Kayla juga pakai Algo VS Code. Nah, Kayla udah bisa ya install ya. Nih, oke. Kalau udah boleh stop share. Kayla udah. Adil. Ini ada warning ya, tapi successful. Coba cek pakai PIP list ya, beneran udah keinstall apa belum. Collected packages-nya belum selesai. Wah, jadi nggak apa-apa. Coba PIP list dulu ya. Iya, itu pending tuh. Ya, tungguin aja lah. Tapi ini udah selesai. Kalau terminalnya udah gini, udah selesai. Gak apa-apa di PIP list. PYQT. Nah, oke. Danang udah bisa. Kansa. Oke, Emil udah. PYKT-nya pas diinstal itu kecil semua ya, Mas? Iya, Warningnya biarin aja, Mas. kayaknya biarin aja dulu ya, karena eh tulisannya successful di bawah. Oke, Mas. Oke. Ini Ini bener kan ya, Mas? Ya? bener, masih proses. Oke. Nah, install dulu di terminal. Pardon. Terminal new. Terminal new. Ya, itu diklik aja. Coba install kayak tadi. PYQT5. Ah, oke. VS Code-nya nanti uninstall aja nggak apa-apa ya. Pakai Algo VS Code.
Coba PIP list. Pardon. Miss, kalau ini udah kan berarti Miss ya? Udah nyaman. Oke, makasih. Oke, lanjut. Udah bisa semua ya. Sekarang langsung menulis kode kita ya. Hapus semua. Oke. Kita mau mengerjakan soal yang pertama ini. Terminalnya nggak kita pakai, jadi kita mau bikin aplikasi Hello World. Nah, aplikasi. Kita mau bikin tulisan Hello World dan dia muncul di aplikasinya. Gitu. Nah, ini di checklist ya. Yang pertama, kita harus import dulu PyQt-nya gitu. Caranya, hmm, ini kayak ini ya. Import. Ini caranya, Miss kirim deh biar cepet ya. Ini cara import PyQt. Dan import harus taruh di atas ya, sebelum kode yang lain. Oke, checklist, udah selesai. Buat aplikasi. Nah, ini ada juga di sini ya. Jadi teman-teman langsung tulis aja yang ada di soal. Buat aplikasi. Nah, ini namanya, nama variabelnya main window. Nah, ini nama aplikasinya app gitu. Ditulis aja. Ini kan ada keterangannya di soal ya. Nah, habis itu kalau udah ditulis ya, app.exec nama ini untuk memunculkan jendelanya, windownya. Ada checklist. Nah, ini membuat widgetnya. Ditulis aja. Jadi urutannya gini, masih ulang ya. Urutannya yang pertama import. Nah, terus buat aplikasi. Key application sama app exec ini. Ya. Nah, terus pastikan aplikasi tidak dimatikan segera setelah dimulai. Jadi ini harus kita taruh di tengah-tengah karena ini untuk menjalankan aplikasinya. Kalau kita taruh di bawah, nanti yang dijalankan nggak ada, gitu. Yang dijalankan nggak ada. Jadi kita harus taruh di sini supaya dia menjalankan kode yang ada di baris 5 dan seterusnya baru dimulai aplikasinya. Ya, itu tulis aja yang sama ya kayak di sini. Main window ini membuat membuat window, membuat widget. Terus ini memunculkan widget. Nah, kalau kalau di play harusnya jadi kosongan gini ya. Oke, nah ini dulu kerjakan yang sampai buat aplikasi dulu. Harusnya kalau di play muncul ini kosongan. Oke, let's go. Caranya ada di soal. Sambil share, outputnya kosongan.
Importnya copy aja di chat Kayla biar cepat. Oke, kalau udah coba di play, pastikan muncul ya. Ini kurang sesuatu ya. Yes. Kayaknya kurang sesuatu deh. Bentar, masih loading. Coba share screen all. Oh, enggak jadi. Kurang sesuatu deh. Oke. Hmm. Ini kamu coba play tadi. Ya, yang kurang ya. Mungkin karena kamu belum pakai eh, fiturnya, jadi mungkin dia mengeluarkan seperti itu. Coba Oh, kamu pakai dulu. pakai dulu. Ya, coba lihat di soal. Itu kan kamu import key application, key widget. Nah, ini. Ini urut dari atas. Dikecilin aja, digeser ke bawah. Nah, terus kan hubungkan udah. Nah, coba buat yang ini dulu, buat aplikasi itu. Nah, Oh, udah. coba buat aplikasi dulu. Karena masih kosongan ya, jadi dia nggak ada yang dijalankan memang. Nah, ditulis dulu. Udah bisa muncul kah? Iyalah, Emil. Udah bisa muncul? Itu tipe tuh, Fardan. Coba cek lagi. Invalid syntax.
line 1, baris pertama katanya. Dan gini Fadil, jadi app exec ini untuk memulai aplikasinya. Jadi yang kita buat harus ditulis sebelum app exec ini. Jadi widget dan show ini ditulis di ini ya, atau app exec-nya kita taruh di paling bawah setelah semuanya. Hmm, oh, jalan ya. Belum, coba play lagi. Ini terminalnya di clear dulu coba, biar nggak penuh. Tulis clear di terminalnya. Hmm, ngetek. Mulai. Kita dihapus terminalnya, dihapus, terus buat baru. Terminal kan bisa dihapus ya, jadi hapus saja, terus buat baru. Dari nomor pertama kalau mengerjakan Danang, itu kamu langsung yang ini, di atas tuh ada yang kamu lewati. Tuh, banyak yang kamu lewati. Ini udah kan, import. Buat ini ditulis dulu. Baru, nah ini belum selesai. Ini masih salah nulisnya, belum selesai. Yang buat aplikasi masih salah, belum selesai. Ini belum selesai. Kan diselesaikan dulu, baru lanjut ke nomor berikutnya. Oke, oke. Baru bawahnya buat aplikasi. Nah, ini. Oke, terus show. Nah, udah harusnya bisa ya kalau di play. Nah, itu belum. Oke, lanjut ya. Mi stop. Punya Fadil terminalnya dihapus. Terus coba lagi. Nah, sekarang kita mau mencoba yang bawahnya, set window title, oke. Nah, ini ditulis di mana? Pastinya di atasnya app exec. Pastinya di situ. Hmm, kita tutup aja ini. Main dot set window title. Set window title. Jadi kita mau set judul windownya. Nah, ini kalau teman-teman ketik gini, itu udah ada bantuannya ya. Boleh diklik. My first app. Jadi nanti kalau di play, nah kalau di play ini di close dulu yang tadi, di close dulu, terus play ulang. Nah, apa yang berubah? Ini, ada namanya sekarang, ya. Oke, terus
Yang WinMove ini sebenarnya nggak terlalu berguna ya. Ini cuma mengubah mengubah posisi windownya ketika muncul gitu. Tapi dicoba aja nggak apa-apa. Misal kita mau muncul, dia munculnya di kiri atas. Kiri, jadi kalau kita play defaultnya kan muncul di tengah. Kita maunya munculnya di kiri atas. Berarti berapa koordinatnya itu? Kiri minus. Nah, ya, coba misplay ya. Dia harusnya di kiri atas. Nah, muncul di kiri atas kan? Sampai ketutupan. Jadi cuma itu aja fungsinya. Boleh mau dipakai, boleh enggak. Bebas. Dia akan muncul di suatu tempat ketika di play. Terus resize. Resize ini dia juga ukuran ya. Ukuran widgetnya. Nah, ini dicoba-coba aja boleh. Kalau udah dicoba, di checklist ya. Nah, udah dicoba-coba dulu. Habis ini baru masuk ke label. Oke, silakan dicoba dulu yang buat jendela aplikasi, tentukan posisi, layar, ukuran, dan label. Kalau udah di checklist. Kalau mau buat move sama size, itu ntar Miss kasih tambahan. Nah, misal teman-teman tuh mau me- memberikan size dan move ya. Nah, itu harusnya ditulis sebelumnya show ya. Jadi show-nya ini taruh di paling akhir. Baru kita kasih move, mau dikasih resize gitu. Jadi show-nya ditaruh di bawah setelah semua disetting gitu ya. Oke, silakan dicoba-coba kalau udah di checklist.
Hmm, klik nomor berapa, Fardan? Kliknya yang nomor 27 yang pertama ya. Yang pertama berarti. Iya, bukan yang itu. Itu belum. Ya, yang itu, Fardan. Betul. My first app, ya. Jadi coba, Fardan. Di play maksudnya. Oke, aman. Udah muncul my first app-nya. Oke, next ya, teman-teman. Next, next, next. Next, kita mau mengatur widget ini. Nah, ini tuh layout, mengatur layout tata letak ya. Mengatur layout atau tata letak. Nah, kita kan mau bikin aplikasi kayak gini ya. Nah, ini mas tata letaknya nggak kelihatan ya. Jadi, kalau di soal, teman-teman disuruh membuat tata letak horizontal. Memang yang cocok horizontal sih untuk itu, karena horizontal kan bentuknya gini. Jadi yang cocok untuk soal kita membuat aplikasi gini horizontal. Jadi kita buat dulu layout horizontal. Nah, caranya pakai itu ya, vline. Vline itu variabel, diganti nggak apa-apa. V box layout. Nah, ini artinya layoutnya V, vertikal. Padahal di sini tulisnya horizontal. Kalau mau ganti horizontal, tinggal diganti jadi H. H horizontal, V vertikal. Gitu ya. Nah, setelah buat, kita harus menambahkan widget kita, menambahkan layout ke widget kita.
Nah, pakai add widget, title, alignment, sama dengan alignment tuh ininya ya. Ini dot align center. Nah, ini posisi title-nya ya, ada di mana. Nah, terus yang terakhir kita harus set layout-nya ke main window. Udah ada semua caranya. Itu, coba kita play ya. Miss mau kasih pertanyaan nih. Ini aku close dulu. Kalau misal di play nggak bisa-bisa, teman-teman delete aja terminalnya, terus play ulang. Nah, ada yang error. Coba Danang. Errornya di baris nomor berapa? 11, 11, 13. 13. Yang error apa? Salah ketik typo. V dari jadi H. Nah, ini sebenarnya bukan salah ketik, ini not defined. Artinya function ini belum kita import. Nah, jadi Oh, perlu kita tulis di sini. I H box layout. Horizontal ya, Miss pakai yang horizontal. Sebenarnya bebas sih vertikal atau horizontal, soalnya belum kelihatan karena kita cuma munculin teks di tengah. Nah, gitu ya. Oke, terus play lagi. Nah, title baris 14. Nah, kita memang belum kasih title ya. Ini nggak pas title, kita ganti teks aja. Teksnya kan kita maunya hello world. Nah, cara memasukkan teks pakai bawahnya. Key label atau label. Nih. Jadi di sini kan ada variabel teks. Kita buat labelnya di sini. Teks sama dengan key label buka tutup kurung hello world. Nah, ini buat label. Terus buat labelnya kita masukin ke widget, baru kita set ke main window. Nah, ini ya. Jadi kalau di play, nanti harusnya muncul tuh. Ups, ada error. Oh, nggak error. Nah, muncul tulisan Hello World ya. Dengan alignmentnya center di tengah. Oke, silakan dicoba. Hmm, itu oke. Nah, semua kodenya ada di soal. Tinggal dicoba. Oke, silakan share screen. Waktunya 5 menit. Kalau udah di checklist semua, lanjut nomor 2. Kalau udah kirim tugas ya.
Coba sambil share screen ya, biar Miss bisa lihat teman-teman bisa atau enggak. Nah, he label, oke. Tinggal yang bawah, Danang, yang set. Coba Emil. Tang pakai dot ya. Min. Nah, itu dikasih tahu errornya di dot. Ah, oke. Oke, di checklist Emil dan Madanang lanjut ke nomor 2. Bentar deh, saya mau nanya, Miss. Boleh? Kok saya kagak bisa ngeplay ya, Miss? Nah, kalau misal stuck itu dihapus terminalnya. Coba di di sini. Oh, itu clear terminal juga boleh. Atau ada tombol. Nah, terus di play ulang. Tetap stuck, Miss. Coba klik dulu kodenya. Diklik. Nah, play. Bentar nih ada screen sharingnya ribet banget. Saya gak bisa ngechat. Nah, tetap stuck, Miss. Di close aja dulu terminalnya. Nah, Nah, atau bisa dipilih yang ini. Panah. Run button fall. Ya. nggak stuck juga. Hmm, Begitu di close dulu VS Code-nya dan Oke. buka lagi. Dari mana? Oh, ini. Wih, bisa nge-lag. Oh, nge-lag ya. Mm-mm. Udah bisa semua kah? Keila, Fadil, Kansa. Bisa muncul?
tulisan Hello World-nya. Coba kalau bisa share screen. Kayla, oke. Muncul nggak punya Kayla di display? Ada error tah? Coba di play. Oh itu errornya baris berapa itu? Kayla cari. Nah ini kan error tulisannya. Baris berapa? 6. Key widget. Key widgetnya tidak terdefine. Coba lihat di importnya. Importnya ada key widget. Ada. Tunggu. Nah, W-nya harusnya besar ya. Iya, udah diperbaiki ya. Oke, coba lagi. Text is not defined. Nah, teks ini adalah key label, variabel key label. Oke, coba lagi. Tadi benerin. Nah, oke, good job. Muncul ya. Aman ya. Oke, gimana, Fardan? Keybox layout. Nggak ada. Tidak diganti. Key H box layout harusnya. Atau key V box layout. Nah, coba lagi. Nah, kurang ini loh. Nih, coba lihat. Nah, ternyata tipe aja ya kesalahan teman-teman nih. Alignment is not a valid keyword. Alignment using and after G. Oke, solve ya. Oke, Miss Stop. Sekarang kita mau bikin button. Hmm, udah jam 9. Kita selesainya jam 21.30. Masih ada. Nah, next kita ke nomor 2 ya. Kita mau buat tombol. Nah, saran dari Miss kita copy kode dari nomor 1 karena perbedaannya cuma dikit. Kalau di nomor 1 kita munculin Hello World, kalau di nomor 2 kita mau tambahin button, secret button. Nih, jadi mengganti Hello World dengan secret button. Dah itu aja. Nah, kita copy kodenya. Terus, hmm, nah, pokoknya kita mau buat seperti ini ya. Kita checklist aja. Nah, ini buat tombolnya kita pakai key push button ya. Artinya itu kan button. Jadi hello world-nya kita hapus dulu. Kita ganti membuat button pakai key push button. Jangan lupa key push buttonnya diimport di atas ya. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, dahi push button sekalian teksnya. Secret button. Secret.
Gitu ya. Nah, habis itu checklist. Buat tata letak dan ininya eh sama kayak tadi ya. Cuma yang kita ganti itu teksnya. Nah, ini kan namanya button. Jadi di sini kita ganti button. Gitu. Kalau kita play, nah, ganti deh tulisannya. Hello World-nya ganti jadi tipe button, namanya secret button. Nah, gitu aja ya. Kita mengganti key label dengan key push button. Gitu. Oke, itu dulu. Coba membuat key push button. Nah, nanti harusnya kalau diklik itu muncul You are a miracle. Text appears after click. Tapi nanti dulu, teman-teman buat buttonnya dulu. Silakan membuat buttonnya. Waktunya 5 menit kan cuma mengubah dikit ya. Tapi copy dulu kode yang di nomor satu ya biar nggak lama mengetiknya. Kayak gini, Miss. Betul. Eh, betul. Cepet juga ya. Danang sama Fardan udah selesai. Oke, udah selesai ya. 2 menit lagi deh. Tunggu teman-teman yang lain. Bisa nggak Fadil? Bisa kayaknya ya. Oke. Oke, kayaknya udah bisa semua. Lanjut dulu langsung ya. Karena memang gampang. Yeay, stop. Nanti yang berkendala share screen ya. Nah, sekarang kita mau membuat teksnya muncul setelah diklik. Oke. Nah, untuk membuat tombolnya berfungsi ketika diklik, kita butuh function ini, button click connect. Jadi kita connect-kan buttonnya ke sesuatu. Gitu. Nah, kalau di sini, nah ini Miss copy dulu. Di soal ini nggak ada kodenya. Jadi pakai ini. Sementara diisi kosong dulu. Ini diisi dev. Nah, oke, kita pasang aja dulu fungsi untuk connect ini ya. Me- Menghubungkan button ke fungsi. Nah, ini kan mau munculin teks You are a miracle ya. Jadi ini show winner kurang pas kita bikinnya apa ya enaknya.
Teksnya kita bikinnya tuh quote aja quote ya, quote bingung kan? Quote. Nah, kita kasih quote di sini. Nah, ini cara menghubungkan buttonnya ke function. Nah, jadi kita harus buat function quote di atasnya. Def quote. Kita buat isinya memunculkan tulisan You are a miracle. Nah, caranya kan ini seperti Hello World ya, tulisannya di bawahnya gini. Jadi kita perlu key label lagi. Hmm, text, text, secret text, key label. Nah, kita tulis nih, you are a miracle. Oke. Nah, terus sama seperti Hello World tadi, dia harus dipasang ke layout. Ini, mengatur perataan teks. Nih. Misal munculnya mau di tengah, ya kita align center. Terus ini bukan lagi button tapi secret text. Jadi kita ganti secret text. Jangan lupa nanti di set layout lagi di bawahnya. Gitu. Oke. Oke, Miss coba dulu ya. Nah, ini udah muncul. Secret buttonnya udah muncul. Pas diklik, nah you are a miracle. Gitu. Jadi yang ditambahkan di yang pertama menghubungkan button ke function, terus membuat function, membuat fungsi untuk memunculkan hmm, secret text gitu. Oke, silakan dicoba. Oke, silakan dicoba. Oh, tambahan bentar ya, teman-teman. Tambahan. Tambahan bentar. Nah,
Tadi punya Miss kan kalau disoalkan munculnya di bawah. Kenapa di bawah? Karena dia pakai vertikal, layout vertikal. Jadi dia munculnya di bawah. Kalau kita klik secret buttonnya munculnya di bawah. Kalau mau munculnya di samping, jadi kita pakai hiha atau horizontal. Jadi kalau misal di play, kalau pakai layout yang horizontal, dia munculnya di samping. Kalau pakai layout yang vertikal, dia munculnya di bawah. Gitu ya perbedaannya. Bebas mau pakai yang mana? Dicoba-coba boleh. Oke, udah. Silakan. Boleh share yang kesulitan. Ya, saya agak nyala lagi, Miss. Tuh ada yang error tuh. Kalau ada kuning-kuning di bawah kodenya itu No. kemungkinan error. Hmm, Ini error karena ini bukan titik dua ya. Sama dengan harusnya. Tak lagi. Ini sama dengan Danang, bukan titik dua. Nih, bisa. Kayaknya lagi. Gelek-gelek, kamu gelek. Ini Iya, errornya gimana, Miss? itu sama dengan, diganti sama dengan Gila. teksnya. Oh Iya. iya, salah. Nggak lihat tadi. Terus ini bukan button lagi. Ini berarti diganti teks. Teks. Oh iya. Nggak lihat nih. Oke, udah. Nah, ini munculnya di samping karena pakai horizontal ya. Kalau pakai vertikal munculnya di bawah. Udah bisa? Nah, itu Hardan juga pakai horizontal, munculnya di samping. Kalau mau pakai yang vertikal, tinggal diganti layoutnya vertikal. V, gitu. V besar, V besar. Nah, error dia kalau salah. Oke, coba. Nah, oke sudah. Yang lain udah ya. Kalau udah di checklist ya, di submit. Jaga-jaga teman-teman ini ya, copy kode yang nomor 2 karena mau kita pakai di soal selanjutnya.
Oke, tugas terakhir teman-teman, kita disimpan dulu di checklist. Tugas terakhir kita ada di nomor sebelahnya. Hmm, udah ya. Nah, kita mau memperdalam layout sekarang ya. Kita mau memperdalam layout. Nah, nanti teman-teman bukanya yang nomor 2 ya. Bekerja dengan PYQT nomor 2. Oke. Jadi kita mau memperdalam layout dengan cara bikin dice, dadu. Nah, dadu tapi kok 5 ya ini? 5. Nah, kita bikin ininya, buttonnya dulu ya. Nah, mistanya dulu, ada yang tahu? eh Ada yang tahu di window ini, di yang hasilnya ini ada berapa garis horizontal? Horizontal yang gini ya. Karena ini banyak tombol, kita harus membuat beberapa garis horizontal. Kira-kira ada berapa garis yang kita buat? Ada yang tahu? Nah, kita bagi aja Tiga, Miss, jadi tiga. 3. Oke. Vertikalnya ada nggak? Nah, bener ya, kita harus buat 3 garis horizontal. Yang mana aja itu? Yang pertama, untuk menyimpan 1 sama 2. Yang kedua, untuk menyimpan nih, Miss. Untuk menyimpan tombol 3. Dan yang terakhir, untuk menyimpan tombol 4 dan 5. Terus di sini ada 1 garis vertikal. Srek. Untuk menyimpan, untuk mengatur tombol 3 gitu. Nah, teman-teman bikin buttonnya aja dulu step pertama. Stepnya Mister di chat Zoom. Bikin buttonnya dulu gimana tadi caranya? Key, kan buttonnya ada 5 ya. Button 1 sama dengan key push button dan tulisannya 1 doang kan di dalamnya. Jadi kita tulis 1. Ini ya. Bikin 5 ya. Ya, seterusnya bikin 5. Terus bikin 4 layout. 4 layout, 3 horizontal, 1 vertikal. Nah, pertama bikin yang vertikal dulu. Layout vertikal. Pakai yang mana vertikal? Key H box layout atau key V box layout? Oke, yang mana? Fardan, kalau mau yang vertikal pilih yang mana? Yang V-box layout. V, yang V betul. Nah, terus bikin 3 horizontal. Nah, bikin aja berarti H1 gitu ya. H1, H2, H3 gitu ya. Pakai yang H, key H box layout. Dan seterusnya. Terus yang ketiga, link the objects to horizontal layout. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Ini yang add widget ya. Yang pertama, layout H1 yang udah Miss buat ya. Layout H1 dot add widget
Sorry, sorry. Add widget. Nah, di di layout di horizontal pertama ada button berapa aja? Coba Keila. Di Coba Keila jawab di horizontal pertama ada button nomor berapa aja? Ini kan udah 3. Button 1 sama 2. Betul. Button 1 sama 2 itu letaknya di horizontal pertama. Nih, H1. Jadi yang kita masukin ke sini button pertama dulu. Button 1. Gitu. Terus kita set alignment-nya. Coba, Emil, alignment-nya alignment-nya button 1 itu apa? Align apa? Align right, align left, align center, Align right. Align left. align left. Oke, kita coba dulu ya. Align left. Nah, betul ya, karena emang ini sebelah kiri, align left. Yang nomor 2, align right, sebelah kanan. Oke. Terus yang step keempat, link the horizontal layout. Nah, salah ini harusnya vertikal. Vertikal layout. Nah, vertikalnya kan cuma ada satu ya layoutnya ya. Ya udah kita tinggal tulis layout add layout var ya ini. Layout var dot add layout H1 gitu. Jadi kita play. Hmm. Align left is not defined. Wait, ada yang kurang kah? Oh iya, ininya belum. Muncul. Tunggu. Kenapa ini belum muncul? Ada yang tahu? Coba kita cek ya. Kayaknya layoutnya belum kita masukin deh. Hmm, coba. Layoutnya udah kita buat, tapi belum kita masukin ke window. Window. Layout vertik. Oke, coba lagi. Clear. Habis kita harus clear terminal biar kalau ada error nggak ketutupan nih. Terminalnya harus sering-sering di clear. Nah, ini udah muncul. Ini kenapa dia masih kelihatan di tengah? Karena yang kita masukin masih satu. Jadi kalau udah kita masukin semua, dia ke atas sendiri. Oke, silakan. Ini Miss taruh di chat Zoom ya. Yang lainnya dibuat sendiri. Dilanjutin sendiri. Oke, silakan. Waktunya 6 menit. Boleh sambil share screen?
Ayo, coba share screen teman-teman. Coba Emil share screen sama Kansa share screen. Bismillah melihat progresnya. Mika Boxley.
Nah, oke, Ambil lanjutin tombol yang lain. Yang urut-urut sih biar gampang urut satu dua dulu gitu. Nah, dimulai dari step pertama dulu. Ya, langsung bikin 5 push button. Ih, kok bisa gitu? Gimana caranya, Emil? Em, ini CTRL ALT terus di Oh apa? iya, coba misalnya coba. CTRL, ALT, wait. Terus isinya satu-satu gitu, Miss. Oh iya, Miss ingat dulu pas kuliah juga ada hack ini. Baru ingat. Oke, Mm-mm. lanjut. Nah, nggak semua button H1 layoutnya. H1-nya ada, layout horizontalnya ada berapa tadi? Nah, satu, dua, tiga. Nah, horizontalnya kan ada tiga. Ini H1, ini H2, ini H3. Nah, jadi step 2-nya belum complete, Emil. Diselesaikan dulu step 2-nya. Ada 3 layout horizontal. Nah, terus yang masuk H1, mm-mm. Nah, coba. Nah, juga step 4-nya. Nah, karena layout vertikalnya cuma ada satu, jadi kayak
Em, jadi dia dimasukkan ke layout vertikalnya yang sama layout verse. Nah, sudah ya. Oke, di checklist. Kalau ada bantuannya, mudah ya, jadi lebih gampang, belajarnya lebih enak. Oke, di checklist soalnya, nah udah selesai, waktunya habis ya teman-teman. Kita stop kelasnya, nanti dilanjutin ya. Nanti dilanjutin di rumah yang bikin tombol ya. Kuncinya tuh ada di step 3. Jadi teman-teman harus pas masukin mana yang masuk horizontal pertama, mana yang masuk horizontal kedua gitu. Pas. Oke, sudah selesai. Sekarang kita balik ke PowerPoint. Ah, minggu depan kita lanjutin bikin quiz kayak gini ya. Bikin layout kayak gini. Nah, ini udah ketahuan nih, ada 3 horizontal. Horizontal pertama pertanyaan, horizontal kedua 2013 sama 2010, horizontal yang ketiga 2016 sama 2019. Nah, ini ya. Ini namanya ada tiga garis horizontal. Oke, sudah selesai. Pelajaran selanjutnya kayaknya minggu depan jam 8 lagi ya. Nah, harusnya minggu depan pengembangan tim ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan? Sama dinyalakan kameranya. Eh, Miss baru lihat ada Anissa. Anissa baru masuk ya? Oh, Miss, tadi saya baru pulang dari masjid. Maaf ya, Miss. Nggak tahu kalau jam 8. Anissa kira jam berapa? Jam 7? Jam 9. 21.30 ternyata itu selesainya ya, Miss. Iya, itu selesainya. Kemalaman kalau lesnya 21.30. Iya, soalnya baru selesai sholat di masjid. Jam 9. Oke, tapi kalau misal bisanya jam segitu, dia bisa pindah jadwal. Di yang ada yang jam 9. Kalau misal bisa diusahakan jam 8, boleh tuh di kelas ini. Oke, Miss. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Satu, dua, tiga. Nah, oke, dilanjutkan di rumah ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semangat yang besok masuk sekolah. Bye-bye. Terima kasih, Miss.